Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfa Zainul Falahi dengan NIM 2305166062291 akan membahas tentang studi kasus untuk artificial intelligence di pandangan berbagai pihak. Pada studi kasus ini, saya melihat bahwa penerapan AI di industri itu menimbulkan berbagai pandangan yang berbeda. Perbedaan ini menurut saya sangat wajar karena AI bukan hanya soal teknologi, melainkan juga berkaitan dengan manusia, pekerjaan, dan masa depan tenaga kerja. Ada pandangan yang mengatakan bahwa penggunaan AI di industri justru akan menyerap banyak tenaga kerja. Di sisi lain, industri beranggapan bahwa jika AI diimplementasikan dengan baik, maka jumlah tenaga kerja yang dapat dikurangi demi meningkatkan efisiensi dan menekan biaya operasional. Selain dari itu, pandangan dari generasi Z melihat AI sebagai solusi untuk membuat sistem informasi yang lebih efisien, lebih hemat, dan mampu meningkatkan profit perusahaan. Namun, dari semua pandangan tersebut, saya di sini sebagai penengah atau tim netral dari berbagai pandangan. Tapi saya di sini lebih support atau lebih mendukung dengan pandangan mahasiswa teknik industri yang menyatakan bahwa perusahaan seharusnya tetap membuka lapangan kerja yang cukup seiring dengan pengembangan AI dan otomasi industri. Alasan utama saya mendukung pandangan ini adalah karena pada dasarnya tujuan industri bukan hanya mengejar efisiensi, tapi juga menjaga keberlanjutan sistem produksi dan kesejahteraan sumber daya manusia. AI memang mampu menggantikan beberapa pekerjaan yang bersifat repetitif dan manual, tapi AI tidak dapat berdiri sendiri tanpa peran manusia yang mengelola, mengawasi, mengembangkan. Jadi AI tidak hanya sebagai teknologi yang bisa berdiri sendiri karena teknologi AI sangat-sangat bisa dikembangkan untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan di industri kedepannya. Dalam konteks teknik industri, kita memahami bahwa sebuah sistem produksi selalu terdiri dari manusia, mesin, material, metode, dan lingkungan. Jika salah satu elemen khususnya manusia diabaikan, maka sistem tersebut tidak akan berjalan secara optimal dalam jangka panjang. Saya melihat bahwa penerapan AI ini seharusnya tidak dimaknai sebagai pengurangan tenaga kerja secara besar-besaran, melainkan sebagai pergeseran jenis pekerjaan. Tenaga kerja yang sebelumnya bekerja secara manual atau memakai fisik untuk mengikuti proses produksi, sekarang dengan ada teknologi AI, seharusnya diberikan kesempatan untuk meningkatkan keterampilan sehingga dapat berperan dalam pengoperasian sistem, pengawasan proses, analisis data, dan maupun perbaikan berkelanjutan. Sebaliknya, jika perusahaan jalan dengan pandangan mahasiswa teknik industri, yaitu membuka lapangan kerja baru yang relevan dengan AI dan otomasi, maka dampak positifnya adalah akan lebih sustainable atau lebih berkelanjutan. Perusahaan tetap akan mendapatkan efisiensi dari AI, sementara tenaga kerja mendapatkan peluang untuk berkembang dan beradaptasi dengan pekerjaan yang baru dengan teknologi AI. Menurut saya, AI seharusnya berperan sebagai alat pendukung untuk pengambilan keputusan, peningkatan kualitas, dan penguatan sistem, bukan sebagai pengganti total peran manusia. Dengan pendekatan ini, perusahaan dapat mencapai keseimbangan antara produktivitas, efisiensi, dan tanggung jawab sosial. Jadi untuk kesimpulannya, saya pribadi mendukung penerapan AI di industri, tapi dengan pendekatan yang lebih human, karena saya berpihak pada pandangan mahasiswa teknik industri karena pendekatan tersebut tidak hanya memikirkan keuntungan perusahaan, tapi juga keberlanjutan sistem industri dan masa depan tenaga kerja di era digital yang dimana AI sangat berkembang. Baik, sekian dari pendapat saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.